coaching yang kedua. Baik. Berarti selanjutnya Ibu Malika sebagai coach dan saya sebagai coachee. Ya, baik. Ini bisa dimulai Pak Andi ya? Ya, Ya. silakan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Malika. Ya, Pak Andi apa kabar? Kabarnya alhamdulillah baik ya, walaupun ada sedikit resah ya karena suatu masalah, Bu. Jadi Pak Andi itu meminta saya untuk bertemu terkait rasa gelisah itu ya Pak Andi ya? Iya, jadi saya ingin ya ngobrol-ngobrol dengan Bu Malika terkait dengan permasalahan yang saya alami, seperti itu. Ya, baik Pak Andi. Untuk permasalahan yang Pak Andi alami itu terkait permasalahan di sekolah, terkait pekerjaan atau masalah di rumah seperti itu Pak Andi? Ini masalahnya masalah di sekolah, Bu, terkait ya saya sebagai guru dan yang saya lakukan di kelas. Ya ini jujur saja ya, Bu, ini terkait masalah di kelas 7F. Di kelas 7F itu saya kan ngajarnya bahasa Indonesia. Nah, ketika saya mengajar bahasa Indonesia itu banyak siswa yang menurut saya itu ya kurang aktif, ketika ditanya diam saja, kemudian bahkan saya itu kadang-kadang jengkel itu ketika saya beri tugas, anak-anak atau siswa di kelas itu ya sebagian besar mengumpulkan, tapi ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan, seperti itu, Bu. Oh, baik. Berarti tujuan ngobrol kita pada sore hari ini adalah mengobrolkan permasalahan terkait kelas 7F yang diajar Pak Andi dalam mapel bahasa Indonesia, seperti itu Pak Andi ya? Iya, Bu, Iya. benar sekali. Baik Pak Andi, ini Pak Andi mau ngobrol di sini atau mencari tempat yang lebih nyaman? Kayaknya kita cari di tempat di perpustakaan saja ya, Bu. Oh begitu, ya Soalnya baik. ada AC-nya. Oh iya, baik Pak Andi. Mari kita ke perpustakaan. Baik. Nah, Pak Andi ini tadi saya tadi di luar kan panas sekali ya. Saya jadi membeli Ya, 2 minuman, iya. Ini wah, jus yang saya suka gitu ya Pak Andi ya. Ini wah, semoga Pak Andi juga suka gitu kan. ya, Monggo, terima kasih, Bu. iya sambil Pak Andi menceritakan rasa gelisahnya ini, monggo silahkan untuk diminum terlebih dahulu. Ya, terima kasih, Bu. Wah, ini segar banget nih. Habis panas-panas terus minum jus rasanya segar, Bu. Kepikiran Nggih. juga agak lebih santai ini. Nah, ya baik Pak. Terus ini Pak Andi terkait dengan siswa kelas 7F tadi ya Pak Andi ya? Nah, Iya, Pak Andi mendapatkan penilaian seperti itu, apakah dari Pak Andi sendiri atau dari guru-guru yang lain juga merasakan hal yang sama, bahwa kelas itu memang tidak begitu aktif begitu Pak Andi? gini, Bu. Otomatis ketika yang pertama kan otomatis saya merasakan sendiri. Kemudian itu saya juga refleksi terhadap diri saya sendiri dan juga ya membandingkan dengan guru lain. Itu saya tanya guru lain, itu beberapa guru itu juga merasakan hal yang sama dengan saya. Tetapi ada beberapa guru yang tidak seperti itu. Contohnya guru PKN itu ya seperti saya, siswa itu tidak aktif dan lain-lain. Guru IPS juga sama. Tetapi guru yang lain seperti guru olahraga itu menurut beliau itu, oh itu kelas 7F itu aktif, seperti itu. Kemudian untuk guru prakarya menurut beliau itu juga katanya itu 7F itu aktif, seperti itu. Nah, saya juga bingung ini bagaimana, seperti itu. Baik. Berarti ada beberapa mata pelajaran di mana anak itu aktif begitu Pak Andi ya, tetapi ada juga Iya, beberapa mata pelajaran di mana anak itu kurang aktif begitu. Nah, kalau dari mata pelajaran yang aktif dan tidak aktif tadi, apakah bisa dicari titik temunya ya Pak Andi ya? Mungkin misalkan untuk mata pelajaran yang berupa praktik, misalkan olahraga dan juga prakarya, itu anak-anak menjadi aktif karena memang ada praktiknya, tidak hanya monoton penjelasan materi saja seperti itu, atau bagaimana Pak Andi? nah ya dari penjelasan Bu Malika tadi saya juga berpikir,
apa itu kelas 7F itu memang sukanya praktik-praktik seperti itu ya. Soalnya kan kalau saya menilai itu kan kayak pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPS, pelajaran PKN itu lebih banyak ke teori ya. Jadi teori ya bahasa Indonesia itu juga banyak praktek tapi prakteknya itu hanya menulis, menulis berbicara seperti itu. Apa itu mereka itu bosan karena itu saya juga berpikiran semacam itu, Bu. Oh, begitu. Oh, begitu Pak Andi ya. Berarti untuk identifikasi masalah Pak Andi itu yang pertama terkait dengan anak yang kurang aktif. Kemudian Pak Andi juga sejauh ini sudah melakukan refleksi di mana Pak Andi mencari tahu penyebab anak kurang aktif di mata pelajaran Pak Andi, mata pelajaran bahasa Indonesia, nggih. Kemudian setelah dicari titik temunya ternyata ketemu ya Pak Andi ya. Jadi untuk praktik itu anak-anak semangat, aktif, sedangkan untuk mata pelajaran yang banyak teori, kurang praktik itu anak-anak kurang aktif. Nah, kalau sudah ketemu identifikasi masalah-masalah itu, kira-kira rencana Pak Andi ke depan seperti apa, Pak Andi? Untuk rencana ke depan, saya coba ya menggali dari keinginan siswa. Itu kemarin sudah saya laksanakan, ya walaupun secara lisan itu saya suruh mereka untuk jujur, katanya ya pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan. Nah dari situ kan perasaan saya kan tergugah. Saya itu mengajar ya sudah istilahnya sudah beberapa tahun, tapi kok membosankan. Bahkan yang tahun lalu saja anak-anak itu ya juga antusias dengan saya, atau mungkin karena efek mereka itu sudah punya apa namanya smartphone ya, jadi godaan-godaan itu lebih banyak, otomatis guru juga harus apa namanya bisa interaktif lagi dengan siswa. Nah, rencana saya itu seperti ini, Bu. Apa namanya, saya mau mengadakan atau melaksanakan pembelajaran yang bisa menuntut siswa itu aktif, misalnya dengan kuis atau nanti diakhiri dengan praktik. Jadi membuat video pembelajaran, tetapi siswa yang apa namanya yang membuatnya, bukan saya, seperti itu. Oh iya, baik Pak Andi. Untuk rencana Pak Andi ini menurut saya sudah luar biasa ya. Yang pertama Pak Andi sudah melakukan refleksi kenapa pembelajarannya menurut anak-anak itu seperti apa. Ternyata mendapatkan informasi bahwa pembelajarannya itu membosankan. Kemudian Pak Andi juga mencoba untuk mencari solusi dengan mencari mencari referensi pembelajaran yang aktif. Salah satunya yaitu membuat kuis seperti itu Pak Andi ya. Nah ini sangat menarik sekali Pak Andi, apalagi anak-anak kita korban pandemi ini kan dia sudah familiar sekali dengan HP ya, di mana-mana selalu bawa smartphone ya. Jadi menurut saya pembelajaran yang berbasis IT itu sangat menarik bagi anak-anak. Mungkin Pak Andi nanti bisa memasukkan kuis di dalam pembelajarannya melalui aplikasi-aplikasi. Aplikasi apa saja Pak Andi yang akan Pak Andi gunakan nanti Pak Andi? Nah, itu saya punya pikiran, saya kan aplikasi ya juga, saya IT ku kurang bagus, Bu. Nah ini untuk aplikasi yang saya apa namanya lihat bagus itu seperti Kahoot. Nah mungkin nanti saya mengajak teman saya yang ahli IT, guru TIK ya atau informatika itu, kayaknya asik dengan pembelajaran. Ada yang itu apa itu, yang menti.com dan lain-lain, tapi saya belum mengenal ya. Mungkin nanti saya akan belajar dengan dia, berkolaborasi untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan. Seperti itu, Bu. Oh ya, baik, berarti Pak Andi ini langkah-langkahnya sudah, langkah rencana aksinya ini sudah ini tersusun dengan sistematis dan juga rapi Pak Andi ya. Bahkan Pak Andi juga sudah
mencoba nanti untuk berkolaborasi dengan guru TIK karena terkait apa namanya, terkendala di IT-nya sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan teman atau rekan guru yang ahli di bidang TIK. Ini satu langkah sangat luar biasa yang Pak Andi tempuh begitu Pak Andi. Selanjutnya untuk action-nya Pak, action atau rencana kegiatan yang konkret itu seperti apa Pak Andi dan juga Nah, waktu-waktunya. ya gini Bu, saya mulai berpikir atau merencanakan seperti ini. Jadi untuk minggu depan saya akan belajar dengan teman saya yang pintar IT itu, kemudian saya akan menyusun materi-materi pembelajaran yang untuk dimasukkan dalam aplikasi itu selama 1 minggu itu, kemudian minggu depannya lagi itu saya akan eksekusi di kelas. Kemudian minggu depan lagi saya akan melihat atau refleksi setelah pembelajaran itu mereka itu lebih antusias atau tidak. Kalau mereka lebih antusias, berarti saya akan meneruskan pembelajaran seperti itu. Jika mereka kurang antusias, maka saya akan lebih mencari lagi untuk metode-metode lain yang membuat mereka antusias. Seperti itu Bu Marika. Oh iya, baik Pak Andi. Ternyata Pak Andi ini rencana-rencananya juga sudah tergambar ya, cuman tadi mungkin belum disampaikan sehingga agak apa ya, agak masih gelisah gitu ya. Tapi setelah Iya, disampaikan dengan adanya kucing ini, ternyata rencana-rencana Pak Andi ini sangat luar biasa dan saya tunggu untuk laporan atau perkembangan dari rencana Pak Andi, begitu Pak Andi ya. iya. Jadi misalnya minggu depan saya butuh ngobrol-ngobrol lagi, apakah Bu Marika bersedia? Oh, nggih, siap insya Allah Pak Andi. Saya tunggu perkembangannya dan saya sangat tertarik sekali dengan Baik, perkembangan dari pembelajaran bahasa Indonesia yang interaktif itu. baik. Mungkin dengan ngobrol ini jadi saya tercerahkan ya. Jadi saya justru yang sangat berterima kasih kepada Bu Malika. Oh, Mungkin hanya itu Bu yang penting kegelisahan saya itu sudah sudah agak hilang untuk hari ini. Seperti itu. nggih. Nggih, terima kasih ya Pak Andi. Ini mohon maaf waktunya sudah sangat sore. Pertemuan kali ini kita akhiri Pak Andi ya. Nanti silahkan untuk komunikasi jika membutuhkan kucing selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Pak, untuk refleksi, ini 5 menit lagi masuk ke main room. Ya, singkat saja ya Bu untuk refleksinya. Ya, baik. Baik, untuk refleksi Bu Malika tentang coach tadi, yang pertama yang sudah berjalan dengan baik itu percakapan sudah dua arah, komunikatif, kemudian sistematis juga, tidak ada maksudnya salah paham atau gimana. Kemudian coaching yang Bu Malika lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi juga untuk kondisi mulai dari kehadiran penuh, baik sebelum, selama, dan sesudah itu sudah cukup baik. Kemudian yang perlu ditingkatkan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan nanti lebih variatif sehingga untuk bagian identifikasi itu lebih tergali lagi atau di bagian rencana aksi itu bisa lebih tergali lagi. Kemudian yang ketiga, apakah sudah melakukan kehadiran penuh? Sudah ya, jadi sudah baik sebelum, selama maupun setelahnya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Tentunya dengan banyak berlatih akan semakin meningkatkan skill kita dalam coaching ya, tentunya seperti itu. Jadi banyak latihan. Semakin banyak bicara juga nanti insya Allah bahasanya semakin sistematis juga. Kemudian yang terakhir, apa yang saya rasakan sebagai coach selama di coach oleh Bu Malika, saya merasakan sebagai coach itu ya santai, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Bu Malika itu mencerahkan saya sehingga saya bisa menggali ide-ide saya lebih dalam. Mungkin
refleksi untuk kegiatan coaching hari itu seperti itu. Ya. Ini kita masuk ke main room ya, Pak. Berarti ini sudah ya, Bu. Nah, ini untuk rekamannya berarti nanti ditanyakan saja ya di sana nanti. Ya, baik.